Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para peserta yang telah mendaftar untuk mengikuti webinar kalibrasi peralatan kesehatan yang diadakan pada malam hari ini. Saya, Rafanda Haris Kurnia, selaku moderator, akan memimpin jalannya rangkaian acara pada malam hari ini. Awal mula untuk mendapat kelancaran, semoga dilancarkan acara pada malam hari ini. Baiknya kita membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama kita sudah lewati, yaitu pembacaan basmalah tadi dan doa-doa. Yang kedua adalah sambutan-sambutan dari ketua penyelenggara webinar kalibrasi peralatan kesehatan, dan sekaligus beliau adalah CEO dari Baharudin Calibration Center. Kepada Bapak Irfan Baharudin, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan webinar malam hari ini. Sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan sebagai perwakilan dari perusahaan kalibrasi Baharudin Steel Medica. Yang terhormat materi yang telah menyempatkan waktu dan memberi materi pada kesempatan webinar malam hari ini. Terima kasih juga untuk semua peserta yang telah bergabung dalam acara webinar ini. Marilah kita ucapkan bismillah untuk membuka acara pada malam hari ini. Dengan mengucapkan bismillah, acara webinar malam hari ini resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, terima kasih dari saya. Selanjutnya waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah sambutan yang sangat mewah, yang sangat baik dari CEO Baharudin Medica yang sekaligus menjadi ketua pelaksana dari Zoom meeting kalibrasi peralatan kesehatan. Semoga yang beliau sampaikan dapat kita dengarkan dengan baik, dapat kita laksanakan yang diharapkan oleh Bapak Baharudin. Baiklah, untuk rangkaian yang ketiga adalah materi yang pertama akan disampaikan oleh Rias Surya Aji. Sebelumnya akan saya bacakan CV dari Rias Surya Aji. Dia adalah pemateri yang berasal dari Brebes dan dia berada di kelas B Teknologi Elektromedis angkatan 2019 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kepada Rias Surya Aji, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk sambutannya dari moderator maupun Bapak pemilik perusahaan Baharudin Steel Medica. Terima kasih telah mengundang untuk berada di webinar ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan nama saya Rias Surya Aji. Saya dari Brebes. Saat ini saya bekerja di rumah sakit
rumah sakit yang tidak negeri. Nah, jadi di situ kami selalu melakukan kalibrasi. Nah, kali ini diberi kesempatan untuk memberikan sedikit materi tentang kalibrasi ya. Oke. Jadi sebelumnya bisa saya share screen dulu sebentar. Baik, sebelumnya bisa dilihat Mas Ravanda Haris. Maaf, maaf. Oh, sudah, Pak. Tadi Oh, sudah. sempat belum muncul, Pak. Baik. Oke. Oke, terlihat ya. Sebelumnya ini untuk para peserta semua yang telah hadir di sini, apa sih yang ada di pikiran kalian saat mendengar kata kalibrasi? Ya, baik. Jawabannya bisa ditulis di kolom chat ya. Ya, terima kasih. Ya, jawabannya bisa dilihat mirip-mirip. Nah, tapi secara tidak langsung tidak ada yang salah, namun kurang tepat saja. Jadi mari kita bahas tentang apa itu kalibrasi. Ya, ini ada pengertian dari kalibrasinya. Jadi kalibrasi itu adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkan dengan standar atau tolak ukur. Nah, standar atau tolak ukurnya itu adalah standar nasional maupun internasional. Jadi kalibrasi itu memiliki standarnya. Nah, terus kalibrasi itu diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan itu akurat dan konsisten dengan instrumen lainnya. Jadi hasilnya itu harus konsisten dan akurat dan tidak boleh salah atau melenceng sama sekali. Nah, dengan kata lain itu kalibrasi itu adalah suatu kegiatan pengukuran membandingkan unit under test atau biasa kita sebut itu UUT dengan standar nasional maupun internasional. Seperti itu kurang lebihnya tentang kalibrasi. Nah, penting tidak sih kalibrasi itu? Ya tentunya sangat penting. Kalibrasi itu memiliki tujuan. Pastinya setiap kegiatan itu memiliki tujuan. Nah, untuk apa sih tujuan kalibrasi itu? Nah, ini. Yang pertama itu menentukan penyimpangan atau deviasi, di mana nilai yang diukur itu tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari standar nasional maupun internasional. Jadi penyimpangannya itu ada toleransinya dan itu tidak boleh lebih dari toleransi tersebut. Yang kedua itu menjamin hasil pengukuran itu sesuai standar. Ya tentunya kalibrasi itu ya tujuan utamanya itu menjamin hasil pengukurannya itu sesuai standar, tidak boleh lebih jauh ataupun kurang dari standar yang telah ditentukan. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih manfaat dari kalibrasi tersebut? Kalibrasi itu kan tadi proses pengukuran atau membandingkan nilai ukur instrumen dengan nilai standar kan. Nah, itu juga bermanfaat, yaitu salah satunya itu untuk menjaga kondisi instrumen ukur atau alat medis. Atau kita di sini kan kita sebagai tenaga medis ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Jadi kita itu mengkalibrasinya adalah kalibrasi alat medis. Jadi instrumen ukur yang kita kalibrasi adalah alat medis. Nah, jadi menjaga alat medis itu dan bahan ukur agar tetap sesuai dengan spesifikasinya. Jadi alat medis yang kita gunakan itu akan selalu sesuai dengan spesifikasi saat kita membeli. Seperti itu. Karena biasanya alat medis saat kita sering digunakan, nah trouble kita perbaiki itu biasanya hasil ukurnya itu masih menyimpang gitu. Jadi kita kalibrasi untuk supaya dia sesuai dengan standar. Terus ini alat kesehatan yang bagaimana sih yang harus dikalibrasi? Nah, jadi kalibrasi itu dilakukan hanya untuk alat yang dioperasikan atau alat yang sedang digunakan. Bukan alat yang ini ya. Apa maksudnya? Bukan alat yang rusak. Jadi bukan alat rusak terus kita kalibrasi, bukan seperti itu. Nah, jadi apabila alat itu rusak ya kita harus perbaiki dahulu
kemudian baru kita kalibrasi supaya benar kita bisa memastikan kondisinya itu benar-benar baik gitu. Nah, jadi kalibrasi itu dilakukan hanya untuk alat yang sedang digunakan atau sedang beroperasi. Ya, seperti itu ya. Jadi misal rekan-rekan ini ada kayak penyimpangan dinilai, misal contohnya baby inkubator, kok nilainya penyimpangan, hasil ukurnya dan settingannya itu menyimpang jauh, itu kita cek dulu, jangan langsung kalibrasi. Kita cek dulu, kita lakukan maintenance, jadi apakah ini komponennya yang rusak, maka kita perbaiki dulu, kita usahakan perbaiki, dan apabila sudah dipastikan tidak ada komponen yang rusak, baru kita kalibrasi ulang, seperti itu. Nah, kita lanjut. Ini ada istilah-istilah dalam kalibrasi. Yang pertama itu ada traceability atau ketelusuran. Nah, jadi traceability atau ketelusuran itu kemampuan dari suatu hasil ukur secara individu untuk dihubungkan ke standar, di mana artinya itu alat ukur juga harus terkalibrasi. Ya, jadi di sini itu triase dia memiliki tahap-tahap tertentu. Bukan tahap tertentu, tahap-tahap yang harus dilalui. Di mana traceability itu berarti alat ukur atau pembanding yang akan kita gunakan itu dia juga harus terkalibrasi. Seperti itu. Sehingga kalibrasinya itu bisa dikatakan layak atau tidak itu dengan syarat alat ukur itu harus terkalibrasi dahulu. Nah, kemudian triase itu memiliki standar-standarnya. Yang paling tinggi itu standar nasional atau national standar. Terus di bawahnya ada reference standar, di bawahnya lagi ada working standard, dan di bawahnya itu ada measure equipment. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Standar nasional itu adalah standar yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara sebagai basis dalam menentukan semua standar lain yang sejenis di negara tersebut. Untuk besaran yang dimaksud dengan catatan itu, standar nasional itu di suatu negara umumnya adalah standar primer. Jadi bisa dikatakan standar di Indonesia dan di Jepang itu bisa berbeda. Nah, itu tergantung dari standar nasional kita itu seperti apa, seperti itu. Jadi tidak ada juga beberapa alat medis yang standarnya itu sama antara negeri satu dan negeri lainnya, itu yang dinamakan standar internasional. Nah, jadi apabila standar nasional itu adalah standar yang hanya dimiliki oleh negara kita sendiri, seperti itu. Nah, kemudian ada reference standar atau standar acuan. Itu adalah standar yang umumnya dengan mutu meteorologis tertinggi yang ada di suatu lokasi tertentu yang digunakan sehari-hari untuk mengkalibrasi bahan atau alat ukur. Nah, kemudian ada standar kerja atau working standard. Adalah standar yang biasanya itu telah dikalibrasi terhadap suatu standar acuan yang digunakan sehari-hari untuk mengkalibrasi bahan ukur atau alat ukur. Jadi standar kerja itu dia itu memiliki standar alatnya itu sudah terkalibrasi dengan standar acuan yang lain atau standar acuan yang di atasnya, reference standar gitu. Jadi alatnya itu hanya digunakan untuk kita kerja. Jadi saat alat harus dikalibrasi itu kita memiliki pembanding yang udah terstandarisasi dengan standar acuan seperti itu. Nah, ini adalah tahap-tahap kalibrasi alat kesehatan yang dilaksanakan dengan kegiatan pengukuran kondisi lingkungan. Yang pertama itu tahap yang harus kita gunakan saat melakukan kalibrasi itu adalah pengukuran kondisi lingkungan, suhu dan kelembaban. Nah, di sini itu kita biasanya menggunakan alat di mana suhu dan kelembabannya itu harus bukan terkalibrasi, harus sesuai dengan standar. Nah,
Jadi suhu dan kelembaban juga diperhatikan. Kemudian pengukuran kondisi fisik dan komponen alat. Jadi sebelum dikalibrasi itu fisik dan komponen alat itu kondisinya harus diperhatikan dahulu, harus dilihat dulu apakah ada kerusakan atau ada trouble yang harus mengganti komponen atau memaintenance kerusakan itu dahulu, kemudian baru harus dikalibrasi. Kan tadi kalau alat yang rusak itu tidak boleh terkalibrasi. Kemudian yang selanjutnya adalah pengukuran ya seperti itu. Maaf tadi ada gangguan jaringan. Kemudian kita lanjutkan ya untuk yang tadi pengukuran kondisi fisik dan komponen alat. Itu yang jelas alat yang rusak itu tidak bisa dikalibrasi. Dan kita itu harus memaintenance itu dulu, baru kita kalibrasi seperti itu. Kemudian kita harus melakukan pengukuran keselamatan kerja, tentunya itu tentang kelistrikan alatnya, di mana kita harus ukur dulu dan kita harus pastikan bahwa kelistrikan di alat itu tuh benar-benar baik dan sesuai dengan standar yang digunakan. Kemudian yang 4 itu pengukuran kinerja sebelum dan setelah penyetelan atau pemberian faktor kalibrasi sehingga faktor terukur sesuai dengan nilai yang diatur oleh bahan ukur. Jadi sebelum dan setelah penyetelan itu pemberian faktor kalibrasi itu harus sesuai dengan nilai yang diatur atau yang diukur. Jadi yang diatur berapa, yang diukur berapa itu harus sesuai. Itu yang tahap terakhirnya. Jadi untuk kalibrasi itu memiliki tahap-tahap tertentu dan di tahap pengukuran itu juga harus benar-benar terstruktur, yang disiapkan itu harus benar-benar siap, terus tenaga yang kalibrasi atau orang yang mengkalibrasi itu harus benar-benar kompeten dengan kalibrasi tersebut, karena ini adalah kegiatan yang menentukan alat itu digunakannya bisa layak atau tidak. Seperti itu kurang lebihnya. Untuk moderator, ini sesi tanya jawabnya mau langsung aja atau di belakang? Langsung boleh, Pak. Oh, langsung. Soalnya ya, udah banyak yang tanya ini di chat Zoom, udah banyak yang tanya. Oke, Saya sebentar. ambil inti-intinya aja nih. Pertanyaannya hampir sama semua sih. Saya ambil intinya aja. Sebentar ya, Mas Ravanda. Ini saya stop dulu. Share screen-nya. Oke. Ya, sekian. Itu adalah materi dari saya. Selanjutnya, bagi ada yang mau bertanya, bisa chat di kolom komentar. Silahkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Ria Surya. Ini udah banyak yang tanya nih Pak. Jadi juga pertanyaannya agak sama-sama nih. Ada 2 poin yang saya ambil dari sekian pertanyaan ini. Ada yang bertanya tentang, kan ada lembaganya itu Pak. Nah, lembaga itu apa namanya dan kira-kira pusatnya di mana gitu. Dan juga apakah ada peraturan yang menjelaskan bahwa pentingnya kalibrasi itu, Pak. Sekian, Pak. Kayaknya itu aja inti-intinya, Pak. Tolong penjelasannya, Pak Surya. Oke, baik. Terima kasih ya, Mas Ravanda selaku moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari peserta ya. Oke. Benar sekali, itu ada sebuah balai atau sebuah
bawahnya itu yang bertanggung jawab tentang kalibrasi nasional. Jadi itu tuh kita biasanya sebut dengan BPFK atau Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan. Jadi itu tuh dia yang bertanggung jawab mengkalibrasi alat-alat kesehatan. Itu dia di situ sudah sesuai dengan undang-undang tentang rumah sakit, itu tentang di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Jadi peralatan kalibrasi itu harus dikalibrasi oleh BPFK tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian untuk peraturan-peraturannya itu bisa dilihat langsung itu di Undang-Undang tentang pengujian atau kalibrasi alat kesehatan itu contohnya kayak ini, alat kesehatan itu harus dikalibrasi setidaknya 1 tahun sekali. Itu terdapat di pasal 8 ayat 1 di Permenkes Republik Indonesia nomor 54 tahun 2015. Seperti itu kurang lebih. Jadi untuk saudara-saudara peserta, Bapak Ibu yang ingin tahu peraturan-peraturan, bagaimana cara kalibrasi alat-alat kesehatan, itu bisa langsung dilihat di Permenkes Republik Indonesia nomor 54 tahun 2015. Seperti itu kurang lebihnya Bapak Ravanda, jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Rias Surya. Kepada peserta sudah cukup ya, jawabannya cukup menjawab rasa penasaran dari para peserta ya. Kalau sudah, kita akan beralih kepada pemateri kedua yang kita undang jauh-jauh dari Ambon ini. Ini ada Bapak Ilham Saputra dari Ambon. Halo Bapak Ilham Saputra. Halo, suara saya kedengaran? Dengar Pak. Baiklah, saya akan bacakan CV dari Bapak Ilham Saputra. Bapak Ilham Saputra ini kelas B, angkatan 2019, Teknologi Elektromedis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita berikan waktu dan kesempatan untuk Bapak Ilham Saputra menyampaikan materi yang telah dipersiapkan. Kepada Bapak Ilham Saputra, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya, moderator. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ilham Saputra. Jabatan saya di dunia pekerjaan adalah sebagai selaku CEO dari Ambon Medika Kalibramed di Maluku. Mungkin tadi sudah dibacakan profil singkat dari saya ya, Bapak moderator yang terhormat. Mungkin langsung saja ke materi selanjutnya akan saya bawakan, yaitu nanti kita lihat saja tunggu, saya akan men-share screen sebentar. Oke, sudah kelihatan? Apakah sudah kelihatan? Sudah Pak, Oke. sudah nampak. Di sini materi yang saya akan bawakan adalah contoh peralatan medis yang bisa dikalibrasi. Langsung saja ke materinya. Jadi alat pertama yang wajib dikalibrasi adalah alat hisap medis atau suction pump. Jadi definisi dari alat tersebut adalah alat ini alat yang digunakan untuk menghisap atau membuang cairan tertentu dari tubuh pasien. Semisal dari tubuh pasien terdapat cairan berlebih di dalam tenggorokan, bisa kita gunakan alat ini untuk membuang cairan tersebut. Kemudian untuk parameternya tersendiri yaitu dia menggunakan parameter tekanan hisap atau suction sejenis pompa seperti itu. Kemudian kenapa sih alat ini wajib dikalibrasi? Nah, jawabannya adalah jika kelebihan tekanan dapat membahayakan organ tubuh pada pasien. Semisal kalau misalkan kita memberikan tekanan berlebih pada alat tersebut, maka mungkin bisa saja terjadi bocoran pada paru-paru atau organ-organ lain di dalamnya, seperti itu. Lanjut ke alat yang kedua, belum, masih alat yang pertama.
Kemudian alat kalibrator untuk alat hisap medis yaitu ada digital pressure meter, yang kedua ada electrical safety analyzer, dan yang ketiga ada thermohygrometer. Kemudian ini alat yang kedua yaitu anesthesia unit. Definisi dari alatnya adalah alat ini digunakan untuk keperluan anestesi atau pembiusan pasien pada saat operasi. Jadi, semisal kita mau mengoperasi pasien, kita bisa menggunakan alat ini untuk membius agar tidak terjadi kecelakaan-kecelakaan pada saat operasi yang tidak diinginkan. Kemudian untuk parameternya sendiri yaitu menggunakan flow gas yang umumnya antara 0 dan O2 dan NO2. Kemudian kenapa kita harus menggunakan alat ini? Maksudnya kita harus mengkalibrasi alat ini. Fungsinya adalah untuk mencegah kelebihan atau kekurangan dosis bius yang masuk ke pasien. Contoh semisal kita memberi dosis kelebihan pada pasien, maka akan menyebabkan pasien tersebut mengalami seperti istirahat yang lebih lama dari dari waktu yang kita tetapkan. Dan kalau misalkan kita memberikan dosis yang kurang, takutnya akan membahayakan dosis bagi pasien. Semisal kalau misalkan kita memberi dosis yang kurang akan ketika saat terjadi operasi, takutnya kan kalau misalkan pasien bangun tiba-tiba kan kita jadinya kayak ngeri juga gak sih? Ya makanya kita harus memberi dosis yang pas gitu, seperti itu. Untuk anestesi unit sendiri yaitu alat kalibrator anestesi unit. Yang pertama ada gas flow analyzer atau VT mobile. Alat ini berbentuk mobile dan bisa dibawa kemana-mana. Bukan kemana-mana dalam arti kita bisa pakai untuk jogging dan lain-lain ya, tapi bisa dipindah-pindah alatnya, seperti itu. Kemudian ada anestesia gas monitor atau Riken Keiki. Ketiga ada electrical safety analyzer. Dan keempat ada thermohygrometer. Untuk alat berikutnya itu vaporizer. Definisi dari alat ini adalah sumber obat bius yang digunakan dengan gas dari anestesia unit. Jadi alat tersebut kayak tabungnya dari alat yang sebelumnya tadi, dia itu sebagai sumber biusnya itu. Kalau misalkan tidak ada vaporizer ini, alat yang tadi percuma saja, kita tidak bisa menggunakannya. Kemudian parameternya yaitu berbentuk persen konsentrasi obat bius dalam gas. Kenapa alat ini harus dikalibrasi? Sama sebenarnya konsepnya seperti alat tadi, yaitu untuk mencegah kelebihan atau kekurangan dosis bius, seperti itu. Kemudian untuk alat kalibrator untuk vaporizer ada anestesia gas monitor atau Riken Keiki, kemudian anestesia vaporizer analyzer, dan thermohygrometer. Lanjut ke alat yang keempat, ada bedside monitor. Definisi dari alat ini adalah alat untuk membantu kondisi pasien dari detak jantung, pernapasan, kadar O2 dalam darah, dan denyut nadi. Kemudian parameternya ada BPM, respirasi, O2%, dan tekanan darah. Kenapa alat ini harus dikalibrasi? Ya, alasannya adalah untuk mencegah kesalahan diagnosa dan tindakan. Oke, kita lanjut saja ke alat selanjutnya, yaitu alat kalibrator untuk bed patient monitor antara lain ada multiparameter atau MPS 450, gambarnya seperti ini. Kemudian NIBP analyzer, yang ketiga ada SPO2 analyzer, dan yang keempat ada thermohygrometer. Jadi alat kotak ini dia sudah bisa menampilkan empat tampilan dari ini parameter-parameter yang ada di sini. Jadi satu alat tuh dia kayak multifungsional gitu loh. Lanjut ke blood pressure monitor. Definisi dari alat tersebut adalah alat untuk mengukur tekanan darah pasien dari lengan. Jadi alat ini bisa juga kita sebut dengan sphygmomanometer ya. Jadi sama saja sebetulnya definisinya untuk mengukur tekanan darah, kurang lebih seperti itu. Parameternya yaitu tekanan. Kemudian kenapa alat ini harus dikalibrasi? Yaitu untuk mencegah kesalahan diagnosa. Semisal ketika kita tidak mengkalibrasi alat ini, takutnya kita memberikan
diagnosa pada pasien itu terjadi kesalahan. Semisal mungkin darahnya yang normal, tetapi dokter mendiagnosanya darah tinggi atau darah rendah, dokter mendiagnosanya darah normal kan bisa gawat juga gitu. Kemudian di alat kalibrator untuk blood pressure meter ini ada NIBP analyzer dan thermohygrometer. Kurang lebih alatnya seperti ini. Jika mau cari tahu sebenarnya alat-alat seperti ini banyak di internet atau di ya kurang lebih di internet atau di Google. Anda bisa cari tahu sendiri. Kemudian alat yang selanjutnya adalah centrifuge. Definisi dari alat centrifuge adalah alat untuk memisahkan zat-zat campuran dalam sebuah tabung dengan cara memutar. Parameternya yaitu kecepatan putaran atau RPM dan timer atau waktu. Kemudian kenapa alat ini harus dikalibrasi? Yaitu untuk mencegah hasil pemisahan yang kurang sempurna. Jadi alat untuk yang diukurnya kayak ini tuh, kayak bisa mengukur tachymeter, stopwatch, kayak electrical safety analyzer, dan yang terakhir adalah thermohygrometer. Kemudian untuk alat berikutnya yaitu central monitor. Central monitor sendiri yaitu alat untuk menampilkan atau menayangkan data-data dari banyak bedside monitor guna untuk memantau pasien dari satu tempat. Jadi alat ini tuh kayak berbentuk kayak komputer gitu. Terus dia kayak bisa memonitor beberapa alat yang ada di dalam satu ruangan. Jadi alat ini juga multifungsional ya. Dan alat ini sangat berguna, sangat-sangat penting dalam suatu rumah sakit. Parameternya yaitu angka-angka pada central monitor atau sama atau tidak dengan angka aslinya pada bedside monitor. Kemudian kenapa alat ini harus dikalibrasi? Yaitu untuk mencegah salah informasi. Jadi misal ada informasi dari alat-alat yang ada di dalam suatu ruangan, alat ini diperlukan untuk kita tidak mendapatkan informasi yang salah dari alat yang digunakan pada saat operasi berjalan gitu. Kemudian alat kalibrator untuk central monitor ada multi parameter MPS 450, ada NIBP analyzer, ada SPO2 dan ada thermohygrometer. Lanjut ke alat yang selanjutnya yaitu defibrilator. Definisi dari alat ini adalah alat untuk memberikan tegangan kejut yang berguna merangsang kerja jantung pasien pada saat kerja jantung tidak normal. Jadi ini seperti ada yang di film-film yang ketika kita menempelkan gel di itu, kemudian digesek alatnya dan di alat kejut untuk jantung. Kalau misalkan kalian yang suka menonton sinema-sinema di SCTV atau di RCTI yang adegannya berlebihan, pasti kalian tahu lah alatnya seperti apa ya. Kemudian untuk parameternya sendiri yaitu output daya dan waktu charge atau pengisian. Kemudian alat ini wajib dikalibrasi, yaitu untuk mencegah kelebihan daya output ke pasien karena dapat membahayakan dan mencegah waktu charging yang terlalu lama. Misal, ketika kita mencas alat ini atau melakukan pengisian pada alat ini yang terlalu lama dan kita menempelkannya ke dada pasien, maka kalau misalkan alat itu kayak kelebihan daya, takutnya bukan cuma jantungnya yang dikejutkan, takutnya otak juga kan terkejut dan bisa menyebabkan kematian kepada pasien. Itu kan karena di sini nyawa sangat berharga guys, nyawa melebihi apapun. Kemudian ke alat kalibrator untuk defibrilator yaitu yang pertama defibrilator analyzer, yang kedua stopwatch, yang ketiga electrical safety analyzer, dan yang keempat adalah thermohygrometer. Kemudian untuk alat berikutnya itu ECG monitor. Alat ini untuk mengukur atau mengetahui detak jantung per menit. Jadi alat ini berfungsi terutama untuk kita yang hobi berolahraga. Jadi kita bisa mengetahui denyut jantung kita ketika kita sedang dalam aktivitas olahraga atau tidak. Kita bisa mengetahuinya dengan cara alat ECG monitor ini. Kemudian parameternya ada BPM. Dan kenapa alat ini harus dikalibrasi, yaitu untuk mencegah kesalahan diagnosa.
seperti itu. Kemudian alat kalibrator untuk ECG monitor antara lain yaitu patient simulator, electrical safety analyzer, dan thermohygrometer. Kemudian ke alat yang selanjutnya yaitu ECG recorder. Jadi ECG recorder ini adalah lanjutan dari alat ECG monitor tadi. Jadi ketika alat ini ketika alat ECG tadi sudah bekerja, maka yang mengkoder atau merekam alat tersebut adalah alat ECG recorder ini. Jadi dia kayak output dari alat ECG monitor tersebut gitu. Jadi definisi dari alat ini adalah alat untuk mencatat denyut jantung pada pasien. Kemudian parameternya adalah BPM dan kecepatan kertas dan sensitivitas. Kemudian kenapa alat ini wajib dikalibrasi, yaitu untuk mencegah kesalahan diagnosa. Lagi-lagi kesalahan diagnosa ya teman-teman, karena kalau misalkan kita salah diagnosa, bukan kita sih sebenarnya, kalau misalkan seorang dokter yang salah diagnosa kepada seseorang pasien, balik lagi tuh menjadi kesalahan kita karena kita tidak bisa mengkalibrasi alat tersebut dengan benar, gitu. Kemudian untuk alat kalibrator untuk ECG recorder sendiri ada yang pertama ada patient simulator, yang kedua ada caliper, yang ketiga ada electrical safety analyzer, dan yang keempat ada thermohygrometer. Kemudian alat berikutnya yaitu electrosurgical unit atau ESU. Definisi dari alat tersebut adalah alat untuk memotong jaringan dan membekukan pendarahan pada waktu operasi. Untuk parameternya sendiri yaitu daya untuk memotong dan membekukan. Kemudian kenapa alat ini wajib dikalibrasi? Ya, alasannya adalah mencegah daya potong dan daya buku yang tidak akurat, serta kelebihan daya potong dan dapat membahayakan. Untuk alat kalibrator untuk ESU sendiri yaitu ada electrosurgical power meter, electrical safety analyzer, dan thermohygrometer. Lanjut ke alat berikutnya, ada ekokardiograf. Nah, definisi dari ekokardiograf ini adalah alat ultrasonograf khusus untuk jantung. Kemudian parameternya yaitu jarak dari titik ke titik dan BPM. Kemudian kenapa alat ini harus dikalibrasi? Yaitu untuk mencegah diagnosa dan tindakan. Sebentar saya minum dulu karena saya haus. Kebanyakan bicara. Untuk alat kalibrator untuk ekokardiografi yaitu yang pertama ada Phantom USG, yang kedua ada patient simulator, yang ketiga ada electrical safety analyzer, dan yang keempat ada thermohygrometer. Kemudian alat berikutnya adalah ENT. Jadi definisi dari alat ENT ini adalah alat untuk membersihkan THT. Kemudian parameternya yaitu tekanan tiup dan hisap. Kemudian kenapa alat ini harus dikalibrasi? Yaitu untuk mencegah tekanan yang tidak akurat serta kelebihan tekanan yang dapat membahayakan. Membahayakan siapa ya? Tentu saja membahayakan pasien atau user yang menggunakan. Untuk alat kalibrator untuk ENT sendiri yaitu yang pertama ada pressure meter, kemudian ada electrical safety analyzer, dan yang terakhir ada thermohygrometer. Oke, kita lanjut ke alat yang berikutnya. Di sini ada Holter monitor. Definisi dari alat Holter monitor yaitu alat untuk mengukur detak jantung per menit dan merekam hasilnya. Sebenarnya alat ini tidak beda jauh sama alat ECG yang sebelumnya sudah saya bahas, yaitu sama-sama alat untuk mengukur detak jantung per menit. Tetapi perbedaannya Holter monitor ini kita bisa bawa kemana-mana. Sedangkan kalau untuk alat yang ECG tadi kayak dia paten di satu tempat gitu. Kemudian untuk parameternya sendiri ada BPM, dan kenapa alasan untuk dikalibrasi adalah mencegah kesalahan diagnosa. Ini kurang lebih seperti ini alatnya, dan ini adalah alat kalibrator untuk Holter monitor sendiri yaitu ada patient simulator, kemudian ada electrical safety analyzer, dan yang terakhir adalah thermohygrometer. Lanjut ke alat berikutnya yaitu
infant incubator. Jadi definisi dari alat ini yaitu alat untuk mengkondisikan atau menghangatkan suhu tubuh pada bayi. Jadi, semisal bayi baru lahir kan dia sangat rentan terhadap, suhu ruangan atau, suhu yang ada di sekitarnya. Jadi fungsi alat ini tuh dia menjaga suhu, suhu tubuh pada bayi agar tidak, melewat agar tidak, terjadi lonjakan atau penurunan pada suhu bayi tersebut. Kemudian untuk parameternya sendiri ada, suhu, ada tingkat kebisingan, ada kelembapan, dan aliran udara. Kenapa alat ini harus dikalibrasi? Yaitu untuk mencegah suhu dan kelembapan yang tidak sesuai dan mencegah lingkungan yang bising untuk bayi. Jadi, kenapa di sini dimasukkan lingkungan yang bising untuk bayi? Soalnya kalau misalkan bayi itu yang baru lahir dia membutuhkan istirahat yang cukup untuk, eee eee, mem untuk, kayak seperti apa ya namanya, eee, untuk pembentukan, organ-organ yang ada di dalam tubuhnya dengan sempurna gitu. Jadi, dia membutuhkan, tempat yang tidak bising untuk dia bisa beristirahat dengan baik. Kemudian alat kalibrator untuk inkubator baby, di sini ada ENCU analyzer, ada electrical safety analyzer, dan ada alat thermohygrometer. Lanjut, di sini ada infant warmer. Definisi dari alat tersebut adalah alat untuk mengkondisikan atau menghangatkan udara sekitar, tapi dengan cara radiasi dari lampu pemanas. Jadi, alat ini berbentuk seperti kayak bolham, bisa kita sebut sebagai bolham. Dia, berfungsi untuk menghangatkan kayak, ruangan tertentu gitu. Jadi parameternya kayak, dia ada parameternya menggunakan suhu, dan kenapa alat ini harus dikalibrasi, yaitu untuk mencegah suhu yang tidak sesuai. Jadi kurang lebih seperti ini alatnya, dan alat kalibrator infrared warmer sendiri yaitu ENCU analyzer, electrical safety analyzer, dan thermohygrometer. Kemudian di sini ada infusion pump, yaitu, alat untuk mengalirkan cairan infus ke tubuh pasien dengan flow atau tekanan yang stabil dan konstan. Jadi, infus pump ini kayak alat infus gitu, tapi alat infus tapi pompanya. Jadi, parameternya yaitu, flow atau tekanan, kemudian ada tahanan occlusion atau penyumbatan. Kemudian, kenapa sih alat ini harus dikalibrasi? Yaitu untuk, ketidakakuratan flow mempengaruhi dosis obat. Alarm penyumbatan yang tidak sensitif terhadap tekanan dapat menyebabkan, pecahnya pembuluh darah. Jadi seperti ini alatnya. Ini mungkin, cuman salah satu contoh dari, banyaknya alat yang ada beredar di pasaran, tetapi, kurang lebih alatnya hampir-hampir sama seperti ini. Untuk alat ini, dia berbentuk digital, tetapi untuk di pasaran sendiri ada juga alat yang, lain-lainnya, seperti itu. Untuk alat kalibrator untuk infus pump sendiri ada infusion device analyzer, kemudian ada electrical safety analyzer, dan, thermohygrometer. Kemudian untuk alat selanjutnya yaitu lampu operasi. Lampu operasi bisa didefinisikan seperti lampu biasa, tetapi lampu operasi tidak sama seperti lampu biasa karena, lampu operasi itu dia menggunakan lampu khusus yang memang khusus dibuat untuk operasi. Kemudian untuk definisi alat tersebut adalah alat untuk penerangan pada kegiatan operasi. Parameternya sendiri yaitu intensitas cahaya. Kemudian kenapa sih alat ini harus dikalibrasi? Kayak bertanya-tanya nggak sih kayak, masa iya cuman sebuah lampu doang harus dikalibrasi kan? Jadi alasannya yaitu untuk mencegah kadar penerangan yang kurang untuk, dapat melihat dengan baik pada saat operasi. Semisal nih, ketika dokter melakukan operasi dan, membutuhkan penerangan yang baik agar bisa mencakup organ-organ dalam tubuh dengan, efektif, ya lampu operasi yang jadi, alat yang sangat dibutuhkan gitu untuk, kegiatan operasi berlangsung. Gimana? Mungkin, kurang lebih materinya seperti itu. Eee, untuk saudara moderator, mungkin langsung saja kita lanjut ke sesi tanya jawab ya.
Soalnya materinya udah habis nih. Ya, untuk kelanjutannya kita langsung ke sesi tanya jawab saja. Apakah ada pertanyaan dari Baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Ilham Saputra dari PT Ambon Medika. Sebagai materi yang disampaikan adalah jenis-jenis alat kesehatan yang harus dioperasi maksud saya dikalibrasikan secara rutin. Nah, dari materi yang telah disampaikan, adakah pertanyaan? Oh ya, Saudara Penaldo ini ingin bertanya, Pak. Baik, ini Pak Ilham, ini ada peserta yang ingin bertanya dari Saudara Penaldo ini ingin bertanya. Saudara Penaldo bertanya, mengapa dari setiap alat yang telah Bapak sampaikan itu pasti muncul parameter yang harus digunakan untuk mengkalibrasi suatu alat itu harus ada electric safety analyzer dan juga harus ada thermohygrometer. Itu kira-kira electric safety analyzer itu apa, dan yang satunya lagi thermohygrometer itu apa? Saudara Penaldo ini ingin lebih jelas, minta penjelasan dari Bapak Ilham Saputra. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya dari saudara Nesildo ya. Penaldo, sorry. Lupa. Jadi apa tadi alatnya apa? Termohygro ya? Termohygro sama? Thermohygro sama electrical safety analyzer. Oke. Jadi kenapa di dalam maksudnya di semua alat di semua alat harus ada alat electrical safety analyzer sama thermohygro. Jadi alat thermohygro sendiri dia berfungsi untuk menjaga suatu kelembapan dan suhu pada suatu ruangan. Jadi itu sebutkan itu dia untuk mengukur suhu atau kelembapan pada suatu ruangan, sedangkan alat electrical safety analyzer dia berfungsi sebagai seperti alat pengukur listrik pada suatu alat kesehatan seperti itu. Apakah sudah jelas jawabannya? Iya, sudah jelas. Mohon maaf nih Pak, saya luruskan. Ini sepertinya maksudnya safety analyzer itu untuk mengukur apa ya, kebocoran arus atau apa menurut nasional sesuaikah tegangan yang masuk dari PLN ke dalam alat supaya alat itu digunakan dapat stabil dan aman untuk digunakan kepada pasien. Itu kan bisa jadi kalau ada arus bocor terus alatnya kayak side bed itu atau pasien monitor itu tersentuh oleh pasien dan pasien malah kesetrum kan bahaya. Mungkin itu bisa saya luruskan kepada Saudara Penaldo, sudah cukup jelas. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah. Terima kasih kepada saudara moderator karena sudah diluruskan jawabannya. Terima kasih Pak. Baiklah, jika sudah jelas, marilah kita telah sampai di penghujung acara dari acara webinar kalibrasi peralatan kesehatan yang telah disampaikan dari kedua materi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan yang menyampaikan mendapat berkah serta hidayah serta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada para peserta, terima kasih telah mengikuti webinar pada malam hari ini. Saya selaku moderator menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan ucapan, tindakan, perilaku. Dan saya mewakili dari para pemateri dan panitia juga meminta maaf jika ada kekurangan dalam melaksanakan kegiatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.